Yang soleh ini cepatnya bagaikan kilat yang menyambar terhadap Allah Subhanahu wa taala sore malam. Karena kenapa? Karena ijma' ulama telah sepakat bahwasannya menikahi. Amin Allahumma amin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali. Hari ini saya Iran Kemas kembali mengundang salah satu ustadz yang ada di kota Palembang. Dan kali ini kita mengundang Ustadz Kemas Muhammad Fahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair insyaAllah. Ini kita akan kembali menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah Ustadz. Iya insyaAllah. Boleh, kita akan jawab sama-sama insyaAllah. Ini pertanyaannya seputar kurban Ustadz, kan? Iya. Karena Idul Adha Ustadz. Insya Allah. Iya. Nah, banyak di kalangan masyarakat ini ngomong Ustadz, kalau kita belum kekoh, tidak boleh berkurban Ustadz. Nah itu cuman Ustadz. Oke. Mang Cek Bicek yang sama-sama ngawab Allah Subhanahu wa taala, sandaran daripada dalil kita berkurban ini yakni dalam surat Al-Asr kata Allah, dalam surat Al-Kautsar ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Mang Cek Bicek yang sama-sama ngabdi Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu kerjakan daripada salat fasholli li rabbika wanhar dan berkurbanlah. Ini perintah daripada bagaimana seorang yang beriman ataupun orang yang mengaku dirinya hamba Allah, daripada salah satu yang dituntut oleh Allah, kita yang punya kemampuan, yang punya harta, yang punya kelebihan, maka diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Ya, berkurban sebagai sandaran daripada rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah anugerahkan kepada kita ini yang banyak, Masya Allah. Ya, nikmat yang Allah berikan itu adalah ada dua saja bentuknya. Nikmat yang maaf ngomong bahasanya itu nikmat yang berkah. Ya, ada yang tidak berkah. Jadi kalau kita nak nyingok harta wong ni berkah atau tidak adalah jingok di ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita ni menambahkan kita jauh dari Allah atau nambah ke kita dekat sama Allah. Maka di dalam ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mengeluarkan sebagian daripada apa yang paling ia cintai. Maka Mang Cek Bicek yang sama-sama ngabdi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan bagaimana kalau wong yang belum akikoh boleh tak dia berkorban? Tak. Sehingga jadikan penyebab wong ini hinggonyo tidak berkorban, tak hinggonyo bagaimana dia ini akhirnya akikoh tidak, kurban tidak. Nah, ini bingung anak muda. Tak. Maka Mang Cek Bicek yang sama-sama ngabdi Allah Subhanahu wa taala balik berkenaan dengan hakikoh, kullu gulam murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku wa yusammah. Di sini jelas kata hadis Rasulullah SAW, setiap anak itu tergadai dengan apa? Tergadai dengan akikahnya, tergadai dengan akikahnya. Maka harus disembelihkan daripada binatang sebagai wujud daripada mengembalikan daripada gadaian ataupun yang kita janjikan kepada Allah. Sehingga kita kadang-kadang bingung dalam amal mana dulu yang nak lebih didahulukan. Kalau nak ditanya mana yang nak dilebihkan atau didahulukan, ini balik-balik kepada bagaimana kesanggupan kita. Kesanggupan kita cak mana? Misal kita sebagai wong tua, belum mengakikah anak kita, misal apa segala macam, sedangkan kita punya kemampuan, maka lebih utama kita membayar akikah dulu. Jangan sampai kaget kita tidak mengakikah anak kita dalam artian sehingga kewajiban satu belum lagi tuntas, kita nak melaksanakan kewajiban yang lain. Ini hilafiah juga.
Tetapi pun juga kalau misal kita ada rezeki lebih, misal kita nak berkurban dulu, dalam artian di situ kita berniat bukan untuk tidak membayar akikah. Dalam artian di situ tetap kita bahasanya tuh diboleh-bolehkan saja sih. Maksudnya dalam artian kita nak berkurban, tetapi dalam hal maksudnya jangan sampai kita tidak berniat. Tetapi ada yang sebagian berpendapat bahwasanya ya kita akikah dulu. Kalau kita nak akikah, kemudian kita nak berkurban. Tetapi juga ada mufakat ini, ya asal seseorang itu dalam dirinya dia berniat untuk membayar akikah, kemudian pada saat itu dia mau berkurban, tidak menghalanginya juga. Dalam artian di situ bukan haram hukumnya dalam artian. Ya dah Jadi di sini istilah bahasa memang yang lebih utama kita harus untuk membayar ataupun mengakikahkan dulu daripada kita yang belum, maksudnya kita masih tutang, kemana kita nak ini. Tetapi ada juga memang sebagian ulama yang nyatakan dibolehkan, tetapi dalam artian di situ seseorang itu jangan dia berkurban, tapi dia tidak berniat untuk membayar akikah. Nah, semacam itu. Jadi ini kan fikih ya, fikih ini dalam artian kita rujuknya tadi ya, balik-balik ke manhaj, balik-balik ke dalilnya, sehingga ada di situ hukum namanya ijma' dan kias. Insyaallah. Jadi kalau nak ditanyakan mana dulu yang dilebih dahulukan adalah bagaimana kita bayar utang dulu bahasanya baru lebihnya kalau memang ada berkurban. Berkurban pun juga jangan kita cuma maaf ngomong untuk kita dewek, tetapi boleh di berkurban itu atas nama satu keluarga. Karena Rasulullah sendiri kata Rasulullah, aku ini berkurban untuk diriku, untuk keluargaku dan untuk seluruh umat. Jadi kita nih bahasanya sudah berkurban galau-galau. Karena niat Rasulullah untuk berkurban untuk kita galau-galau. Nah, seperti itu. Ya, intinya saat ini jatuh hewan itu bukan satu hewan, misalnya kalau misalnya untuk sapi, misalnya untuk kita ini misalnya, tapi memang kadang belum lumrah, belum dibaumingkan kalau di ini. Tapi kalau hadis Rasulullah sudah lama itu adanya, dalam artian boleh untuk satu kurban itu boleh dengan satu keluarga kita misalnya kan. Jangan kita nak tahun depan ini ya tidak pula nak cek itu nian. Jadi bisa atas nama saya dan satu keluarga kami berkurban semacam itu. Ini yang kadang-kadang kurang kita pahami karena memang ada dasar manhaj dalil daripada langsung Rasulullah menyampaikan kurban itu sebenarnya adalah untuk kita ataupun boleh diniatkan untuk seluruh ahli keluarga kita semacam itu insyaallah. Jadi Ustaz kalau dia nih korbannya sapi nih Ustaz dia kan melo arisan nih Ustaz kan banyak kita nih arisan. Dia katanya boleh untuk satu keluarga. Jadi 7 sapi, 7 nama ini disikok sapi, dia nak masuk nama keluarga juga loh Ustaz. Caranya cek ini, kita atas dasar ngomong sama pengurus itu keluarga dari kemas siapa misal. Jadi bukan nama ini. Sikok Ustaz ya. Dalam artian cek ini, misalnya kan ini, Pak, aku nih ada berkurban atas nama nama kita apa kan? Atas nama keluarga kemas apa misalnya itu. Jadi atas nama keluarga. Jadi kita niatkan untuk keluarga walaupun disebut di sini satu nama tapi niat kita kan untuk keluarga. Jangan kita ini Pak nama keluargaku ini enggak usah lah. Alangkah ketoknya gawe cuman kaget jadi utuhan oleh pengurus. Kamu cuman korban siko ini kamu laju nak injuk nama galau-galau sapi nama keluarga tapi atas nama keluarga tetapi di situ niat niat kita untuk ahli keluarga kita semacam itu. Jadi pahalanya dapat galau. Tapi kalau kita sikok nama kita yang dapat pahala. Maka semacam itu. Jadi ikhtiarnya semacam itu kalau untuk kepengurusan korban itu. Jadi Ustaz kalau kita akekah nih Ustaz. Di hari raya kurban. Boleh tak itu Ustaz? Boleh baik, sah baik di hari raya kurban. Cuman tadi balik-balik ke niat, ke niat jangan kita jadi campur aku akikah sekalian korban akikah baik kurban baik. Hitungannya tetap ke akikah Ustaz. Yo, kita pilih. Kita nak milih apa ibarat bahasa kan. Cuman memang ada sebagian ulama juga yang bahasa kalau kita puasa Allah alam bisawab puasa ibaratnya puasa Senin sekalian puasa ini ada sebagian membolehkan. Nah, cuman rasa aku itu kan urusannya beda. Kalau urusan masalah akikah dengan kurban itu kan beda. Memang ada lebihnya. Jadi kita jangan nak macak-macak ibarat bahasa akhirnya kita jadikan dua niat. Di situ dasar manhaj menjelaskan kata Rasulullah jadikan dua tapi memang kalau kita nak ini kan ya sudah akikah baik.
Ini kita niat kurban baik. Yo, kita yang paling utama tuh akikah dulu lah. Kalau sudah memang ada kita rezeki yang lebih apa segala macam, Allah alam ya dah. Allah yang kuasa dah. Bisa kita berkurban selanjutnya insyaallah. Nah, hukumnya mengkorban buat wong tua atau buat yang sudah meninggal itu Ustaz. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang dianya berkurban tuh untuk wong-wong yang telah meninggal, ya nyampi amalnya. Jadi nyampi amalnya. Jadi kita sedekah, kita berkurban, bahkan kita haji pun, ya haji nih, badal barat bahasa wong tuaku belum pergi haji nih. Bayarlah istilah bahasa untuk badalkan itu nyampi. Jadi ibarat bahasa amalnya itu menjadi amal wong tua kita. Maka kalau kita salah satu anak yang soleh itu ketika wong tua kita telah tiada itu, maka kita hadiahkan daripada wong tua kita dengan amal-amal soleh kita. Bisa kita baca Quran, kita atas namakan wong tua kita sedekah atas nama wong tua kita, kemudian kita berangkat haji atas nama kita badalkan haji atas nama wong tua kita, kemudian tadi cak berkurban ya atas nama almarhum misalnya, itu nyambung ya pahalanya ataupun ininya balik kepada wong tua kita. Insyaallah. Jadi sampai sini Ustaz. Okay. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri pribadi maupun teman-teman yang nonton di channel YouTube ini Ustaz. Insyaallah. Jadi asbab hidayah insyaallah. Baiklah, mungkin sampai sini dulu tausiah kita hari ini. Saya akan kemas dan Ustaz Kemas Muhammad Fahmi, kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.